dipaksa menikah. Malam pertama dengan calon ipar. Siapa nanti yang akan menggantikan Ratna? Desas-desus tetangga mulai terdengar saat mengetahui Ratna kabur dari rumah. Calon mempelai wanita itu pergi tanpa alasan, meninggalkan kebingungan banyak pihak. Kan, ada Nana. Siapa lagi kalau bukan dia, tambah yang lainnya. Ibu-ibu tersebut sedang membungkus jajanan untuk hidangan para tamu. Sambil bekerja, mereka sibuk membicarakan nasib pengantin kali ini. Iya, ya. Lagi pula siapa lagi kalau bukan dia? Adiknya hanya dia. Mereka terus berucap hingga lupa ada gadis berhijab abu-abu di dekatnya. Iya Nana, orang yang sedang mereka bicarakan. Sementara di luar, keluarga mempelai laki-laki menuntut sang tuan rumah untuk mencari solusi. Ahmad tidak mau pulang menanggung malu. Bagaimana ini, Pak? Apa acara masih mau dilanjutkan? Tanya Pak Penghulu, ketika desas-desus kaburnya calon pengantin wanita diketahui. Saya sudah jauh-jauh ke sini dengan persiapan matang, masa mau gagal begitu saja? Ahmad, ayah dari calon mempelai pria angkat bicara. Ia merasa dirugikan atas peristiwa kaburnya Ratna. Pak, sudah tidak apa-apa. Kita pulang saja, rayu sang istri. Ahmad menoleh, menatap istrinya dengan sengit. Ibu bisa bilang begitu. Mau ditaruh mana muka bapak? Pak Ahmad, bisa kita bicara sebentar? Nak Arya juga. Mari sini. Sang tuan rumah akhirnya bersuara. Ia merasa tidak enak sebab tindakan anaknya. Terlebih lagi jika dibiarkan terus beradu argumen akan menimbulkan gibah di luar sana. Pak Rusdi mengambil keputusan, mengajak mereka berdua untuk masuk ke ruang keluarga. Di sana sudah ada keluarga lain yang siap diajak musyawarah. Sebelumnya saya beserta keluarga mau meminta maaf atas kejadian ini. Saya betul-betul tidak tahu kemana Ratna pergi. Tadi sebelum subuh masih di kamar, saat saya tinggal ke masjid sudah tidak ada, jelas Pak Rusdi. Iya, Pak, saya ngerti. Tapi, untuk saat ini kami tidak butuh penjelasan. Yang kami butuhkan solusi agar Arya tetap menikah, agar keluarga saya tidak malu. Pak Ahmad tetap pada pendiriannya. Pak, Arya tidak bisa. Yang aku cintai itu Ratna, bukan wanita lain, tolak sang anak. Cinta macam apa yang membuat malu seperti ini? Cinta buta? Iya, tegas Pak Ahmad yang membuat Arya terdiam. Salah seorang saudara mendekat kepada Pak Rusdi. Ia membisikkan sesuatu yang membuat lelaki tua itu tercengang. Seperti bertanya benar atau tidaknya. Mbak Harti sedang bicara dengan Nana di belakang, jelas orang tersebut kepada Pak Rusdi. Apa dia mau? Tanyanya tetap berbisik. Belum tahu. Makanya saya diminta untuk memanggil Mas Rusdi. Lelaki tua itu beranjak setelah sebelumnya berpamitan pada calon besannya. Saat sampai di dapur, terlihat Nana dan sang istri sedang berbincang. Nana terlihat mengusap air matanya, sedangkan Harti berdiri dengan bersedekap. Tolong, ya, Nah. Hanya kamu harapan ibu satu-satunya, pinta Harti. Tapi, Bu, Nana masih ingin kuliah. Lirih gadis itu berkata. Kamu gak kasihan sama orang tuamu? Kami lagi kesusahan seperti ini. Harusnya kamu sebagai anak membalas budi orang tua. Nada bicara Harti sedikit naik karena kesal bercampur bingung. Pikirannya kacau. Ia takut keluarga Pak Ahmad meminta ganti rugi. Sementara dirinya juga sudah keluar uang banyak. Bu, kalau ndak mau, ya, sudah. Jangan dipaksa. Pak Rusdi mendekat dan memegang bahu istrinya. Ndak bisa gitu. Kita juga akan menanggung malu kalau sampai gagal. Harti tetap ngeyel dengan pendiriannya. Tapi, Nana masih mau mengejar cita-citanya. Jangan ganggu dia,
Bu. Harti melotot pada sang suami. Dia itu juga kita biayai, Pak. Jadi apa salahnya jika sekarang membalas budi? Sudah tidak terkontrol lagi ucapan Harti. Banyak tetangga di sana yang menyaksikan. Pak Rusdi terdiam mendengar ucapan istrinya. Ia tidak berani melawan lagi. Ya, sudah, Nana bersedia, ucap gadis itu sambil berurai air mata. Ia bertambah sedih lagi kala Rusdi mendekat dan memeluk gadis tersebut. Tubuh Nana terguncang dalam dekapan bapaknya. Saya terima nikahnya, Nana Zulaiha binti Darman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucap Arya setelah mengulang beberapa kali. Sah, teriak semua yang hadir. Di tengah pandangan kasihan banyak orang, ada Nana dan Arya yang saling diam. Nana merasa sedih atas paksaan orang tuanya. Fakta baru yang diketahuinya hari ini, ternyata Nana bukan anak kandung Rusdi dan Harti. Sejak lahir, ia sudah diasuh pasangan ini sebab orang tuanya tidak mampu membiayai. Sedangkan Arya, ia pusing memikirkan alasan Ratna kabur. Dari awal kenal dan merencanakan pernikahan semua berjalan lancar. Nyaris tidak ada masalah sama sekali. Akad nikah yang dijadwalkan setelah subuh itu, akhirnya harus tertunda hingga jam 9. Usai akad, keluarga mempelai laki-laki pamit pulang sebab jauhnya jarak rumah mereka. Bukan satu kampung, tetapi beda kabupaten. Kasihan gadis tadi, ya, Pak. Dia masih kecil dan lugu. Istri Ahmad berucap demikian saat mobil mereka sudah jauh berjalan. Rahima masih ingat bagaimana wajah gadis yang kini jadi menantunya. Wajah Nana penuh dengan tangisan. Ya, mau bagaimana lagi? Sebenarnya bapak juga nggak tega, tapi demi kehormatan keluarga kita. Ibu mau kita jadi bahan perbincangan orang-orang, ujarnya sambil menyetir. Ya, nggak, tuh. Tapi, kasihan dia yang jadi korban, tambah sang istri. Kalau kasihan, sayangi dia saat Arya membawanya ke rumah. Perlakukan dia sebaik mungkin. Ahmad menoleh pada istrinya sekilas, dan kembali menghadap ke depan. Acara di rumah Rusdi pun tetap dilanjutkan. Pesta mewah itu banyak dihadiri tamu undangan. Jangan nangis terus, Nah. Kamu bikin para tamu bertanya-tanya nantinya, pesan Harti saat masuk ke kamar anaknya. Nana yang sedang dirias pun hanya bisa mengangguk. Hati gadis itu lebih remuk dari sekadar menjadi pengantin pengganti. Ia mengira selama ini Rusdi dan Harti pilih kasih, ternyata Nana memang bukan anak kandung mereka. Orang tuanya tinggi jauh di luar kota, hingga belum datang sampai akad digelar. Malam usai pesta digelar, kedua mempelai itu pun masuk ke kamar. Selesai berganti pakaian, Nana duduk di pinggir ranjang, sedangkan Arya di kursi dekat meja belajar. Arya berdeham dan itu sukses mengalihkan pandangan Nana. Gadis itu menatap pria yang kini menjadi suaminya. Mas, mau bicara? Nana menunduk lagi sambil mendengarkan. Aku gak pernah cinta selain Ratna. Jadi, kamu harus tahu itu. Kita jalani ini selama 1 tahun saja, nanti kita akan bercerai setelah itu. Arya menjeda ucapannya sejenak. Kamu tidak boleh ikut campur apa yang aku lakukan, begitupun sebaliknya. Kita hanya harus berpura-pura di depan mereka. Dan satu lagi, aku tidak akan menyentuhmu hingga hari perpisahan kita tiba, jelasnya. Kenapa begitu, Mas? Tanya Nana yang mendadak bingung. Karena hanya Ratna yang boleh dan kuinginkan. Tatapan Arya menyiratkan kekacauan. Kamu boleh melakukannya apa saja sesukamu, termasuk memiliki kekasih lain nantinya. Asal tidak ada yang tahu, tambah Arya lagi. Remuk sudah hati Nana. Gadis yang baru lulus sekolah itu harus menerima kenyataan demikian. Dinikahkan dengan calon ipar, lalu kenyataan tentang siapa orang tuanya.
Belum lagi penolakan Arya atas hubungan mereka. Bak dirajam, luka itu seolah-olah menganga lebar. Dalam sunyinya malam, ia bersujud di atas sajadah, mengadukan nasib hidupnya pada Sang Pencipta, menceritakan tentang jalan terjal yang harus ia hadapi. Saat banyak orang terlelap dalam mimpi, ini yang dilakukan gadis itu. Menangis tanpa tahu apa yang selanjutnya terjadi. Nana pasrah bila memang harus seperti ini jalannya mengarungi pernikahan. Ia hanya harus menurut apa kata Arya, hingga saat itu tiba. Mampukah Nana melewati masa setahun tanpa sentuhan? Atau cinta yang perlahan meruntuhkan pertahanan Arya?